Oke, kita akan mulai isinya. Buka halaman berapa? Buka halaman halaman 55 ya. Halaman 55. Oke. Oke, kita akan mulai. Nah, di sini kita akan bahas tentang latihan ulangan tema 4. Oke, jadi kalian perhatikan juga di buku kalian. Nanti sembari kita jawab, boleh kalian langsung tulis jawabannya di buku cetak kalian ya. Jadi pakai pensil aja ya. Oke, jadi coba perhatikan. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan right hand ya, biar suaranya terbuka. Oke. Oke, latihan ulangan tema 4, halaman 55 sampai 57. Berarti kita bahas nanti bagian A dan bagian pilihan berganda dan bagian isian. Oke, nah lihat yang pertama, pernyataan yang merupakan kelebihan dalam buku. Oke, ini sebelum kita bahas ke soalnya, saya mau tanya ini. Siapa yang ingat apa itu resensi buku? Siapa yang mau jawab boleh raise hand. Apa itu resensi buku? Karena kelebihan dan kekurangan buku itu terdapat dalam resensi buku. Oke, Maria. Ya, Maria Magdalena. Nah, apa itu resensi buku, Maria? Pertanyaan yang merupakan kelebihan dalam buku ialah buku Jelajah Candi Kuno karya Wirana Sujaweni mengajak kita berwisata ke candi-candi yang ada di Indonesia. Oke, nah Start tadi masih tanya tentang apa itu pengertian resensi buku ya, belum masuk ke yang ulangan tema 4-nya. Tidak apa-apa ya, nih saya ulang lagi. Oke. Siapa yang masih ingat atau boleh sambil lihat catatannya, apa itu pengertian dari resensi buku? Artinya di buku cetaknya juga itu ada. Karena ini kita membahas pengertian dari resensi buku. Kalian masih ingat apa itu resensi buku? Ulasan buku itu sama dengan resensi buku ya. Ulasan buku sama dengan resensi buku. Boleh buka buku cetak kamu halaman 47. Di bagian info di sana ada dibuat ya. Di bagian info dibuat bahwa ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Oke, jadi resensi buku itu juga sama artinya. Ya, penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, siapa yang bisa sebutkan, boleh raise hand ya, siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian dari identitas buku? Ya, bagian-bagian dari identitas buku. Siapa yang bisa? Nivita. Bisa Nivita? Ketika kita mau meresensi buku, yang pertama kita tulis dalam resensi buku atau ulasan buku itu adalah kita harus menulis data buku atau identitas buku. Siapa yang bisa sebutkan? Abraham bisa? Data atau indeksi buku seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Oke, terima kasih Nivita ya. Berarti bagian dari identitas buku itu adalah judul buku, ingat judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halamannya atau tebal halamannya. Itu bagian dari identitas buku. Jadi itu harus diingat. Ketika melakukan resensi buku atau membuat resensi buku, yang pertama kita buat adalah menulis identitasnya. Oke, nah di dalam resensi buku itu pasti akan dinilai, karena kan dia resensi buku itu penilaian. Penilaian berarti menilai ini berarti hal yang baik, kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Isi dari buku itu. Ya. Nah,
ada namanya kelebihan. Kelebihan itu berarti kita bisa lihat kelebihan buku itu pasti pernyataannya berbentuk positif. Berarti kelebihan itu pernyataannya berbentuk yang baik, sedangkan kekurangan pasti bermakna negatif, berarti menyatakan yang tidak baik dari sebuah buku itu. Nah, kita lanjut di soal nomor 1. Pernyataan yang merupakan kelebihan dalam buku. Namanya kelebihan ya. Nah, kalau kita lihat yang di A, tampilan buku ini kurang bagus. Kurang, berarti kalau dia kurang bermakna negatif ya, bermakna yang menyatakan tidak baik. Berarti kalau yang A ini adalah menyatakan yang kekurangan buku, bukan kelebihan buku. Tetapi contohnya kalau buku ada kalimat buku ini memuat gambar-gambar yang menarik. Gambar-gambar yang menarik. Berarti gambar-gambar yang menarik itu merupakan bagian dari kelebihan sebuah buku. Oke, nah jadi dari soal nomor 1, kalau yang A tadi itu bagian kekurangan. Buku ini, kalau yang B, buku ini kurang. Sama ya, jangan yang A, yang B bukan. Yang C, candi-candi yang tersebar merupakan kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Nah, kalau yang C ini, inilah bagian isi sebuah buku itu. Jadi bukan kekurangan, bukan juga kelebihan. Nah, jadi yang merupakan kelebihan dalam buku itulah yang D, ya, yang D. Buku Jelajah Candi Kuno karya Wiratna Sujarweni mengajak kita berwisata ke candi yang ada di Indonesia. Jadi yang nomor 1 itu jawabannya yang D. Oke, boleh tanda ya. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Di sini kan pernyataan yang merupakan kekurangan dalam buku, berarti kebalikan di nomor 1. Kebalikan di nomor 1 ya. Berarti kalau nomor 1 tadi bermakna positif, nomor 2 harus bermakna negatif. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 2 ya, pernyataan yang merupakan kekurangan dalam buku. Ya. Kalau yang A, tampilan buku ini kurang bagus. Nah, udah ada jelas ya, kurang bagus. Berarti bermakna negatif. Kalau yang B kan buku ini merupakan melukiskan keunikan, berarti merupakan kelebihan. Yang C, candi-candi yang tersebar ini tadi merupakan isi ya, penjelasan isi. Yang D merupakan kelebihan. Jadi yang nomor 2 jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, ya. Kita lanjut. Kalau yang dia jawab di kolom komentar bagus, jawabannya sesuai. Ya. Kita lanjut nomor 3. Sampul buku ini terlihat menarik dan sesuai dengan judul. Ya, sampul buku ini terlihat menarik dan sesuai dengan judul. Pada sampul bagian depannya terdapat gambar ilustrasi 2 orang yang sedang memasak. Oke, nah, jadi kalau kita lihat dari pernyataannya, dari kutipannya, oke, pernyataan ini, paragraf ini termasuk ke dalam kelebihan buku. Dari mana kita lihat itu, Sir? Nah, sampul buku ini terlihat menarik. Namanya menarik berarti bermakna positif, berarti menyatakan kelebihan. Ya. Nih, yuk kita lanjut lagi. Nomor 3 tadi C, nomor 3 tadi B ya, boleh tandai. Oke, nomor 4, perhatikan. Ini mungkin gambarnya di sini kurang jelas, boleh sambil kalian lihat buku kalian. Oke. Nah, dari gambar di atas, pendapat positif. Oke, dari gambar di atas, pendapat positif. Berarti di sini pendapat positif berarti yang bermakna kelebihan ya, bermakna kelebihan. Oke, jadi kalau kita lihat, aku tidak suka. Kalau kata tidak, kata tidak itu bermakna negatif. Yang A bukan. Yang B, buku itu membuatku bosan. Bosan berarti bermakna yang negatif juga. Kalau yang C, buku itu memiliki tampilan yang menarik. Nah, menarik berarti bermakna positif. Oke. Nah, jadi kalau yang D kan cerita dalam buku itu menggunakan bahasa yang sulit. Nah, sulit pasti bermakna negatif. Ditanya adalah bermakna atau pendapat positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, yang nomor 5. Oke. Identitas buku yang sesuai dengan gambar di atas. Boleh lihat identitasnya di halaman 50.
Halaman 55 ya. Oke. Judul bukunya adalah Aku Ingin Menjadi Koki. Ya, berarti yang A, B, C, dan D sama. Penulisnya adalah Yuniasari. Oke. Yuniasari. Nah, jadi dari penulisnya pun sudah bisa kita temui dan kita lihat bahwa identitas buku yang tepat adalah yang D, karena yang B sudah salah. Oke, yang B juga salah, C juga salah. Nanti saya ulang dari awal ya, sekalinya. Nanti saya ulang dari awal sekalinya. Untuk jawaban dari nomor 1 lagi. Oke, ini kita lanjut dulu. Kamu ikuti dari yang terakhir yang kita kamu yang baru join ya. Oke, yang nomor 6. Penggunaan tanda titik 2 yang benar adalah salah satu fungsi tanda titik 2 itu adalah fungsinya adalah untuk perincian. Ini boleh juga lihat buku kalian, buka buku kalian halaman 50. Halaman 50 buku cetak bagian info sebelah kiri di sana. Pada contoh referensi buku sebelumnya, kamu melihat penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini bisa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian ini sama dengan perincian, ya, penjelasan atau keterangan. Oke, nah jadi di sini penggunaan tanda titik 2 yang tepat itu apa? Yang oke ya. Yang benar itu adalah yang C. Kenapa B salah? B itu harusnya judul buku baru titik 2 ya. Tidak cuma judul baru titik 2. Harusnya judul buku baru titik 2. Makanya yang paling tepat di sini adalah yang C. Tempat pertunjukan titik 2 baru dijelaskan pemberiannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah untuk nomor 6 adalah yang C. Nah, kalau yang D, manfaat buku ini adalah kalau ada kata adalah tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Tapi kalau tidak ada tidak ada kata adalah baru menggunakan tanda titik 2. Oke, nomor 7. Salah satu hal yang sebaiknya diperhatikan saat melaporkan ulasan buku yang dibaca adalah ini ya, melaporkan ulasan buku yang dibaca. Oke, A, bait. Bait itu apa? Bait itu terdapat di dalam puisi. Oke, bait itu terdapat dalam puisi. Susunan baris yang terdapat dalam puisi berarti itu tidak termasuk di dalam ulasan buku. Irama itu juga terdapat dalam puisi. Ketika kita membaca puisi, iramanya harus tepat. Nah, di sini kan kita tidak membaca puisi. Yang C, gerak tubuh dan mimik. Gerak tubuh dan mimik atau ekspresi wajah itu juga dijelaskan ketika membahas tentang puisi. Jadi yang C juga tidak. Nah, yang D, sistematika atau urutan. Sistematika atau urutan. Jadi ketika kita membuat ulasan buku, jadi sistematikanya, urutannya juga harus jelas. Jadi nomor 7 jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 8. Bacalah kutipan resensi berikut. Kekurangan buku berdasarkan kutipan resensi tersebut adalah, nah, mana yang tepat ini? Kalau kita lihat ya, kekurangan bukunya berdasarkan resensinya. Di sini ada resensi. Coba kita lihat di paragraf pertama. Sampul buku ini juga terlihat menarik yang sesuai dengan judul. Nah, berarti ini adalah kelebihan. Pada sampul bagian depannya terdapat gambar ilustrasi 2 orang koki laki-laki yang sedang memasak. Nih, paragraf pertama atau paragraf ke-1 itu menjelaskan tentang kelebihan. Oke, ditanya tadi kekurangan ya. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat ini juga merupakan kelebihan. Penulis menggunakan susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini juga merupakan kelebihan. Akan tetapi, di dalam bukunya juga terdapat beberapa kata asing yang mungkin dapat membingungkan pembaca. Nah, ini dia. Jadi kalimat ini merupakan kekurangannya. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, sesuai dengan kalimat yang saya baca tadi. Ya, yang A. Berarti di dalam buku terdapat beberapa kata asing yang dapat membingungkan pembaca. Jadi jawabannya yang A. Ini nomor 8 yang A ya.
Coba dicek lagi, jangan sampai salah tandai ya. Oke, nomor 9. Bacalah teks berikut. Nah, agar menjadi ringkasan yang benar, berarti kita harus membaca secara berurutan. Oke, nah coba kita lihat mana ringkasan yang paling tepat ini. Kalau nomor 5, ia pun menjelaskan kepada Ari. Nomor 5 ini tidak bisa menjadi nomor 1. Oke, atau nomor 4. Nomor 4 dalam buku, oke, nomor 4 ini bisa menjadi bagian awal. Dalam buku aku ingin menjadi pemain sepak bola, diceritakan ada kakak beradik bernama Ari dan Seno. Nah, oke, kalau nomor 4 mana urutan yang paling tepat di sini? 4 atau 3? Bang Pamungkas menjelaskan apa saja. Oke ya, ini langsung saya jawab aja ya, biar tidak bingung ya. Urutan yang paling tepat di sini adalah untuk nomor 9, urutannya adalah yang C. Jadi bagian pertama itu nomor 4. Oke, urutan kedua itu nomor 2, urutan ketiga nomor 3, urutan keempat itu nomor 5, dan yang terakhir nomor 1. Oke, jadi urutan yang paling tepat adalah 4, 2, 3, 5, 1. Ya, itu urutan yang paling tepat untuk soal nomor 9. Oke, ya, kita lanjut di nomor 10. Hari ini Edo membaca sebuah buku dengan 32 halaman, tebalnya 32 halaman. Buku itu berjudul Aku Ingin Menjadi Pemain Sepak Bola. Buku itu ditulis oleh Ira Latif. Buku itu diterbitkan di Jakarta tahun 2010 oleh SNC dan merupakan bagian dari Erlangga Group. Oke, kutipan teks tersebut berisi tentang ya, kalau kita lihat kutipan itu berisi tentang identitas buku. Jadi kalau kita tulis dalam sebuah referensi, dari satu paragraf ini merupakan identitas bukunya. Apa itu manfaat? Jadi manfaat buku itu apa? Nah, kalau bagian manfaat ini pasti menjelaskan tentang apa saja manfaat yang kita dapat setelah membaca buku itu. Bermanfaat. Ringkasan berarti penjelasan ringkas tentang isi bukunya. Kalau kelebihan berarti apa? Pernyataan positif, ya, pernyataan positif atau ungkapan positif terhadap isi buku tersebut. Itu namanya kelebihan. Ya, nah jadi kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Oke, ini saya ingatkan, mohon untuk jangan asal chat di kolom komentar ya, di Kevin ya. Oke, nah kita masuk ke soal yang isian. Ya, kita selesaikan dulu yang di latihan ulangan jam 4 ini, tapi nanti kita akan review kembali sedikit materi tentang di bab 4 ini. Oke, nomor 1. Ilustrasi dalam buku ini cukup bagus. Gambarnya mengambil porsi besar setiap halaman. Kalimat tersebut merupakan, nah jadi kalau kita lihat ini maknanya ya, ilustrasi dalam buku ini cukup bagus. Cukup bagus berarti bermakna positif. Ya, berarti bermakna positif. Ya, jadi dapat kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah ini merupakan kelebihan buku. Ya, nomor 1 itu merupakan kelebihan buku. Silahkan ditulis ya. Oke, silahkan ditulis. Nomor 1 itu kelebihan. Nah, nomor 2, identitas sebuah buku terdiri atas, ini agak panjang nih identitas buku ini. Nah, coba ditulis identitas buku. Ini agak panjang jawabannya. Judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Jadi di awal saya sudah jelaskan juga. Ya, oke, yang nomor 2 itu ditulis ya, judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Ini adalah bagian dari identitas buku. Oke, jadi jangan ada yang kurang. Di sini ada 5 ya, 5 itu harus lengkap. Nah, nomor 3, buku ini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang jenis-jenis pekerjaan. Kalimat tersebut merupakan penjelasan isi buku dalam isi buku atau ringkasan isi buku juga bisa.
Atau bisa juga ini manfaat. Nomor 3 juga bisa manfaat. Kalau mau buat manfaat juga boleh. Ya, nomor 3 kalau mau buat manfaat juga boleh ya. Buku ini dapat menambah pengetahuan anak tentang jenis pekerjaan karena bagian-bagiannya kan sebentar ya. Kalau mau buat ini manfaat juga boleh. Buku atau manfaat buku. Ini juga boleh dari buku itu. Oke, sebentar ya. Nah, penjelasan buku atau manfaat buku itu juga boleh. Ini di sini kan setelah membaca buku itu apa yang kita ketahui, apa yang dapat kita peroleh, itu dia manfaat. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 4. Jika dilihat dari ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Buku ini dapat memberikan pengetahuan tentang pekerjaan seorang koki. Dengan membaca buku ini, anak-anak mendapat banyak informasi tentang pekerjaan koki. Dari penampilannya, buku ini sangat menarik karena dipenuhi banyak gambar. Jika anak-anak membaca buku ini, mereka akan tertarik dan tidak akan mudah. Oke, manfaat buku berdasarkan resensi tersebut. Nah, ini siapa yang mau jawab? Nomor 4 boleh raise hand dulu. Atau mau jawab di kolom komentar juga boleh. Nih, raise hand. Selin Hadian. Selin, ya. Nah, Buku ini dapat memberikan pengetahuan tentang pekerjaan seorang koki. Oke, buku ini dapat memberikan pengetahuan tentang pekerjaan seorang koki. Nah, itu menurut Salin. Yang lain ada pendapat yang lain? Kalau ada pendapat yang lain, silahkan raise hand. Oke, ya, Maria. Berbeda Anak-anak dapat memperoleh informasi tentang pekerjaan koki. Oke, anak-anak dapat memperoleh informasi tentang pekerjaan koki. Oke, jawaban dari Maria sama Selin sebenarnya sama. Ya, penggunaan kata-katanya ada yang berbeda, tapi maknanya sama. Oke, jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah, nah, anak-anak dapat memperoleh atau menambah pengetahuan ya tentang pekerjaan seorang koki. Ini di paragraf kedua ya. Dengan membaca buku ini, anak-anak mendapat banyak informasi tentang pekerjaan koki. Sama juga di kalimat keduanya, buku ini dapat memberikan pengetahuan tentang pekerjaan koki. Jadi sama. Jawaban Maria dan jawaban Selin itu harusnya sama dan benar. Ya. Nah, boleh ditulis. Nah, nomor 5, sasaran pembaca. Sasaran ini berarti orang yang diharapkan membaca buku itu. Ya, sasaran itu berarti orang yang diharapkan dapat membaca buku itu. Nah, ini siapa yang raise hand? Oke, Maria. Menurut Maria, nah, siapa sasarannya di sini, Maria? Anak-anak, Sir. Anak-anak. Oke. Ini ada. Ada jawaban yang lain selain jawaban si Maria, anak-anak? Tidak ada ya. Nah, jadi dari isi bukunya kan kita sudah lihat ya. Jika dilihat dari isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Jadi sasarannya adalah anak-anak. Berarti anak-anak seperti kalian ya, siswa atau murid-murid. Nah, itu penjelasan mengenai latihan ulangan nomor 4. Jadi tadi ada sorry ini mau ulang dulu dari awal deh. Jadi ada yang datang dari datang terakhir ya, jam terakhir ya. Ini saya ulang dari awal. Oke, ini yang coret. Sebentar ya. Ini. Kita lanjut. Nah, nomor 1 itu yang pilihan berganda. Coba cek lagi. Nomor 1 jawabannya D. Dan D ya. Dodol. D. Nomor 2 jawabannya A. Oke, coba cek lagi. Nomor 3 jawabannya bola. B ya. B. Kelebihan buku. Ya, jangan salah jawab. Oke. Nomor 4 jawabannya C. Cantik.
C. Ya. Nomor 5 jawabannya D. Ya, nomor 5 jawabannya D, dodol. Oke, nomor 6 jawabannya C. Oke, jawabannya C. Coba cek lagi. Nomor 7 jawabannya D. Nomor 8 jawabannya A. Oke. Nomor 9 jawabannya C. Oke. Nomor 10 jawabannya D. Ya. Oke, kita lanjut isian. Nomor 1 jawabannya kelebihan. Isian. Nomor 2 jawabannya judul buku, nama penulis, nama penerbit, dan jumlah halaman. Ada 5 ya, ini cukup panjang. Nomor 3 tadi itu penjelasan buku, penjelasan isi buku atau manfaat buku. Ya, manfaat buku itu juga bisa. Ya, jadi dua-duanya nggak masalah. Oke, nomor 4 manfaat buku berdasarkan resensi tersebut adalah mana dapat menambah pengetahuan tentang pekerjaan seorang koki. Dapat kita lihat di kalimat ketiga. Kalimat ketiga yang ini ya, dengan membaca buku ini. Ini kalimat ketiga. Kalimat pertamanya, jika dilihat dari isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Ini kalimat pertamanya. Oke, kalimat keduanya, buku ini dapat memberikan pengetahuan tentang pekerjaan seorang koki. Jadi kita lihat, menghitung kalimat itu kita lihat dari tanda titiknya. Jadi kalau dia ada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya, berarti itu untuk mengakhiri kalimat. Oke, jadi sederhananya, untuk menghitung berapa kalimat dalam sebuah paragraf, kita hitung berapa titiknya. Oke, itu sederhananya. Oke. Kita lanjut. Nah, nomor 5, saran pembaca yang cocok untuk buku tersebut adalah anak-anak. Oke. Ya, nomor 5 sudah. Nomor 3 bagian C. Nah, kita hanya bahas sampai bagian B ya. Kita hanya bahas sampai bagian B. Oke. Bagian C tidak perlu kita bahas. Karena di bagian C itu banyak penjelasan, jadi nanti tidak cukup waktu. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Kalau ada yang mau tanya silahkan raise hand. Kita masih ada 6 menit lagi waktunya. Ya, atau saya mau tanya nih. Ya, kalau kalian tidak mau tanya, answer yang tanya. Oke. Di dalam ulasan buku itu kan, tadi pengertian ulasan buku itu, ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai dengan fakta. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa pengertian fakta? Ya, silakan raise hand. Apa pengertian fakta? Yang bisa jelaskan? Fakta itu apa? Yuk, sudah kalian 4. Ya, raise hand yuk, siapa yang bisa? Ini kan harus berdasarkan fakta. Fakta itu artinya apa? Tekan raise hand ya, bukan angkat tangan gini ya, tekan raise hand. Nah, ini kan ada beberapa banyak orang, jadi saya nggak tahu. Webi, Trisia, oke silahkan Webi. Apa itu fakta? Sesuatu yang benar-benar ada. Oke, benar ya, Webi. Ya, sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu namanya fakta. Oke, berarti fakta itu ya benar-benar terjadi, nggak asal-asalan, ya, nggak mengarang. Itu contohnya fakta. Oke, ini saya mau tanya lagi. Ya. Oke, siapa yang bisa jelaskan apa pengertian ringkasan? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, Abraham tadi ya. Apa pengertian ringkasan, Abraham? Merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Oke, ingat ya, yang lain juga ringkasan adalah merupakan penyajian bacaan dalam bentuk yang singkat. Itu ada di buku cetak juga.
Nah, ini satu lagi. Siapa yang bisa jelaskan apa pengertian dongeng? Di buku cetak juga itu ada. Silakan raise hand. Apa pengertian dongeng? Ya, jangan mau kalah dari temannya. Sheryl Rigelmi. Sheryl. Dongeng adalah cerita yang kejadiannya tidak benar-benar terjadi dan biasanya terdapat kejadian aneh seperti sihir atau sulap. Oke, terima kasih. Ya, berarti dongeng ini tidak sesuai dengan fakta ya. Kalau fakta tadi benar-benar terjadi, dongeng itu tidak terjadi. Nah, oke, satu lagi. Ini udah 2 menit lagi. Satu lagi. Siapa yang bisa sebutkan contoh cerita rakyat? Ini saya pilih yang lain dulu ya. Oke, Jesslyn 4T. Jesslyn. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang ada di kalangan masyarakat suatu daerah. Contohnya apa, Jesslyn? Oke, ini saya pilih yang lain deh. Catherine 4B. Contoh dari cerita rakyat. Ya, ada suaranya nih. Oke, yang Driafin 4C. Sebutkan contoh cerita rakyat. Sali Kundang dan Timun Mas. Oke, contohnya cerita Maling Kundang dan Timun Mas. Oke, waktunya sudah mau habis. Oke, saya ingatkan juga untuk murid-murid semua, jika ada tugasnya atau catatan tolong disalin dengan baik ya. Tetap disiplin untuk belajar, tetap disiplin untuk absensi, tetap jaga kesehatan. Ya, semoga kita bisa segera belajar di sekolah. Oke. Ya, jadi sampai sini Zoom kita terakhiri ya. Bye-bye semuanya. Oke, tertutup ya. Oke, kalau mau buka suara udah bisa nih ya. Bye semua ya. Bye-bye. Bye-bye, Sir. Bye-bye, Sir. Bye, Sir. Bye, Sir. Bye, Sir.